Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Indri Safitri Imran dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis dengan program studi akuntansi semester 4. Pada video kali ini saya akan membahas mengenai apa itu hermeneutika. Jadi hermeneutika adalah studi tentang interpretasi teks dan pemahaman makna di baliknya, baik dalam konteks sastra, agama, filsafat, ataupun ilmu sosial. Ini mencakup teknik-teknik analisis seperti konteks histori, linguistik, dan budaya untuk mengungkapkan makna yang terkandung dalam teks. Hermeneutika juga mempertimbangkan peran pembaca dalam proses interpretasi, mengakui bahwa interpretasi dapat bervariasi tergantung pada perspektif dan latar belakang individu. Studi hermeneutika berkembang dari filosofis klasik hingga era modern dengan kontribusi penting dari para pemikir seperti Friedrich Schleiermacher, William Dilthey, Martin Heidegger, Hans-Georg Gadamer, dan Paul Ricoeur. Mereka membahas isu-isu seperti hubungan antara teks dan pembaca, peran prasangka dan prekonsepsi dalam interpretasi, serta pentingnya konteks dalam memahami teks. Hermeneutika juga merangsang diskusi tentang batasan interpretasi dan objektivitas dalam penafsiran teks, serta peran bahasa dan makna dalam pembentukan pemahaman. Selain itu, hermeneutika tidak hanya terbatas pada teks tertulis, tetapi juga mencakup interpretasi simbolik dalam seni, musik, dan budaya populer. Pendekatan hermeneutika telah menjadi bagian penting dalam berbagai disiplin ilmu, termasuk teologi, sastra bandingan, sejarah, antropologi, dan juga sosiologi. Dalam konteks agama, hermeneutika digunakan untuk memahami dan menafsirkan teks suci, sementara dalam ilmu sosial, ia membantu dalam memahami konstruksi makna dalam budaya dan juga masyarakat. Hermeneutika terus berkembang sebagai pendekatan yang kompleks dan relevan dalam memahami makna di balik berbagai bentuk ekspresi manusia. Dalam era kontemporer, hermeneutika terus berkembang dengan mempertimbangkan tantangan baru seperti globalisasi, teknologi informasi, dan multikulturalisme. Para ahli hermeneutika juga telah melalui menjelajahi antara hermeneutika dan fenomenologi, strukturalisme, dan poststrukturalisme, menghasilkan pendekatan-pendekatan baru terhadap interpretasi dan juga pemahaman. Selain itu, dalam konteks budaya digital, hermeneutika juga terlibat dalam analisis teks-teks yang dihasilkan oleh media sosial, platform daring, dan realitas maya. Ini menunjukkan bahwa hermeneutika tetap menjadi bidang yang dinamis dan relevan dalam mencoba memahami kompleksitas dunia kontemporer. Dalam menghadapi era digital, hermeneutika juga menghadapi tantangan baru, yaitu seperti interpretasi teks-teks yang cepat berubah dan juga dinamis di dunia daring, serta masalah privasi dan etika dalam analisis data besar. Selain itu, pertanyaan tentang keberlakuan dan relevansi hermeneutika dalam konteks budaya yang semakin pluralis dan multikultural juga menjadi fokus perdebatan. Di tengah semua itu, hermeneutika terus beradaptasi dan berevolusi, mencari cara untuk tetap relevan dan menafsirkan juga memahami kompleksitas manusia dan budaya dalam berbagai konteks zaman kita. Tentu beberapa area penelitian hermeneutika kontemporer termasuk analisis kritis terhadap kekuasaan dan ideologi dalam proses interpretasi. Eksplorasi tentang cara teknologi digital memengaruhi praktik hermeneutika,
dan pertimbangan tentang etika dalam interpretasi teks-teks yang sensitif secara budaya. Selain itu, hermeneutika terus berkembang dalam mempertimbangkan hubungan antar teks dan konteks sosial politik yang lebih luas, serta dalam memperluas batasan tradisionalnya untuk mencakup berbagai bentuk ekspresi budaya, termasuk seni visual, film, dan musik. Dengan demikian, hermeneutika tetap menjadi bidang yang hidup dan relevan, terus berkontribusi pada pemahaman kita tentang dunia di sekitar kita. Selain itu, ada juga upaya untuk menerapkan prinsip-prinsip hermeneutika dalam konteks praktis, seperti dalam bidang hukum, pendidikan, dan manajemen. Misalnya dalam hukum, hermeneutika digunakan untuk menafsirkan dan juga memahami dokumen hukum, seperti konstitusi dan undang-undang. Kemudian untuk dalam pendidikan, pendekatan hermeneutika dapat membantu dalam mengembangkan serta meluaskan keterampilan membaca kritis dan memahami berbagai perspektif dalam teks-teks yang diajarkan. Di bidang manajemen, hermeneutika dapat digunakan untuk memahami dinamika organisasi, budaya, perusahaan, dan juga interpretasi data untuk pengambilan keputusan yang lebih baik. Nah, dengan demikian, hermeneutika tidak hanya menjadi topik akademis, tetapi juga memiliki aplikasi praktis yang luas di berbagai bidang kehidupan. Nah, jadi secara kesimpulan, hermeneutika adalah studi tentang interpretasi teks dan pemahaman makna di baliknya. Dari akar filosofis, klasik hingga perkembangan kontemporer, hermeneutika telah menjadi bidang yang dinamis dan relevan dalam mencoba memahami kompleksitas manusia dan budaya dalam berbagai konteks zaman kita melalui pendekatan analitis dan reflektif. Hermeneutika membantu kita dalam menggali makna teks, mempertimbangkan konteks historis, linguistik, dan budaya, serta mengakui peran pembaca dalam proses interpretasi, dengan aplikasi yang lebih luas dari bidang akademis hingga praktis. Hermeneutika juga terus memberikan kontribusi yang berharga dalam pemahaman kita tentang dunia di sekitar kita. Mungkin itu saja yang dapat saya jelaskan pada video kali ini. Mohon maaf apabila materi yang disampaikan masih kurang untuk dapat dipahami oleh para penonton. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.